Apa kabar anakku kelas 8 semuanya? Hari ini kita akan belajar PPKN dan topik yang akan Ibu bahas adalah semangat komitmen kebangsaan Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Kita bedakan dulu apa itu komitmen dan apa itu semangat. Kalau kita tahu semangat itu berarti apa yang ada di dalam diri kita, tetapi tidak sebagian orang akan bingung apa yang dimaksud dengan komitmen. Kita lihat satu persatu semangat. Apa itu pengertian semangat? Semangat adalah daya dorong atau motivasi manusia untuk mewujudkan keinginannya. Jadi, motivasi itu ada di dalam diri manusia. Tapi kita lihat, kalau komitmen, apa itu komitmen? Kita lihat pengertiannya. Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Artinya, kalau orang sudah punya komitmen yang kuat, maka dia akan berjanji pada dirinya sendiri, bukan hanya pada orang tuanya atau pada orang-orang di sekelilingnya. Wahai diriku, kita akan menjadi juara kelas. Maka dia berjanji pada dirinya sendiri, kita akan menjadi juara kelas. Jadi, serta-merta semangat itu masuk ke dalam dirinya dan menjadi sebuah komitmen. Betul sekali. Yang terakhir, kebangsaan. Apa itu kebangsaan? Kebangsaan adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adatnya, bahasa dan sejarahnya, serta, dan ini yang penting, mempunyai pemerintahan sendiri. Siapa pemerintah kita? Ya, pemerintah kita yang sah adalah pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oke, kalau kita gabungkan, tadi kita sudah membahas tentang pengertian semangat, pengertian komitmen, pengertian kebangsaan. Kita gabungkan pengertian itu menjadi satu kesatuan. Semangat dan komitmen kebangsaan adalah daya dorong dan motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dan semangat itu dibagi menjadi dua. Semangat nasionalisme dan patriotisme. Dua semangat ini harus ada di dalam diri kita. Kemudian ternyata nasionalisme itu ada dua, anak-anakku semua. Nasionalisme sempit dan ini disebut sebagai nasionalisme negatif. Kenapa negatif? Kita cari tahu. Dan yang kedua, nasionalismenya adalah nasionalisme positif. Kenapa disebut negatif? Nama lain nasionalisme negatif itu adalah chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Chauvinisme itu menganggap bahwa bangsa saya jauh lebih baik daripada bangsa orang lain. Apakah itu bagus? Tentu tidak. Makanya disebut sebagai chauvinisme atau nasionalisme yang bersifat negatif. Kita lanjutkan. Nah, anak-anakku, sekarang kita berada di satu tempat di mana kita memiliki kondisi yang amat sangat tidak bisa kita prediksi. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk membela bangsa Indonesia. Sekarang kita tahu wabah corona berada di mana-mana, termasuk melanda negara kita, negara Indonesia. Terus apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar di Indonesia? Tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia harus tunduk, patuh dan taat terhadap apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Berdiam diri di rumah, mengerjakan tugas di rumah. Kemudian kita berdoa, beribadah di rumah. Itu adalah salah satu bentuk dari perbuatan yang bisa kita lakukan dalam membela bangsa kita, Republik Indonesia. Tetap sehat, tetap ada di rumah, berdoa, semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.